warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Isma Briani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, mata kuliah Hukum Asuransi, dosen mata kuliah Ibu Tuti Rastuti SHMH. Tugas ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum asuransi, khususnya dalam asuransi rekayasa atau engineering insurance. Tema atau topik yang saya angkat yaitu mengenai pembangunan di Kebut, jembatan gantung di Pangkal Pinang kini runtuh. Dalam pembahasan kali ini, saya akan memulai pembahasannya dari latar belakang, identifikasi masalah, pembahasan, dan penutup. Sebelum jauh melangkah ke dalam pembahasan yang akan saya sampaikan, di sini saya akan menguraikan alasan mengapa saya tertarik untuk membahas mengenai topik tersebut. Di antaranya yaitu untuk memberikan edukasi hukum khususnya kepada para mahasiswa, mahasiswi, dan beserta para masyarakat. Alasan selanjutnya yaitu untuk memberikan pendalaman khusus dikarenakan di dalam berita tersebut belum dibahas secara aktual dan mendalam mengenai apa itu hukum asuransi rekayasa dan atau mengenai engineering insurance tersebut. Dalam kejadian runtuhnya jembatan di Pangkal Pinang tersebut terjadi pada tanggal Jumat 16 Oktober tahun 2020 pada pukul 7 malam. Dalam runtuhnya jembatan gantung ini tidak ada korban jiwa, akan tetapi hanya ada 2 orang pekerja proyek yang mengalami luka-luka. Jembatan ini telah dibangun senilai 25,9 miliar di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gambek, Pangkal Pinang. Jembatan gantung ini merupakan proyek jembatan yang masih dalam tahap penyelesaian yang dilakukan oleh salah satu BUMN konstruksi yaitu PT Wijaya Karya yang dikerjakan oleh salah satu kementerian umum yaitu kepada pihak swasta PT Karya Mulia Nugraha dengan anggaran APBD Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2020. Jembatan ini dibangun pada tanggal 22 April tahun 2020 dan direncanakan selesai pada tanggal 17 Desember 2020. Dan jembatan gantung ini dijadikan sebagai jembatan alternatif penghubung antara Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Jembatan gantung di Pangkal Pinang ini pun akan dijadikan sebagai ikon baru di Kota Pangkal Pinang. Fenomena runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang ini dapat dikaji dari aspek hukum asuransi khususnya dalam asuransi rekayasa atau engineering insurance. Yang mana engineering insurance ini atau asuransi rekayasa memberikan perlindungan risiko yang mungkin terjadi sewaktu melakukan pembangunan atau pemasangan mesin-mesin yang melibatkan penerapan rekayasa teknologi. Maka dari itu, peristiwa di atas penting untuk kita kaji karena di dalamnya selain dari itu, dengan runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang ini termasuk ke dalam contractors all risk atau sebuah risiko yang terdapat di dalam kontrak tersebut dan termasuk ke dalam objek pertanggungan asuransi rekayasa yaitu kontrak kerja atau kontrak risk, kontrak work dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau third party liability. Teman-teman tadi sudah melihat bagaimana cuplikan video mengenai runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang. Maka dari itu, sekarang saya akan menjelaskan identifikasi yang akan saya bahas. Yang pertama,
mengenai apakah aspek hukum yang timbul dari runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait mengenai adanya jembatan runtuh di Pangkal Pinang. Yang ketiga, upaya apakah yang harus dilakukan agar tidak terjadinya kerusakan atau keruntuhan pada proyek infrastruktur. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai aspek hukum yang timbul dari runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang. Asuransi rekayasa memberikan perlindungan atas pekerjaan-pekerjaan konstruksi, instalasi mesin maupun instalasi peralatan elektronik dari segala risiko yang mungkin terjadi dan terdapat kerugian atau kerusakan selama proses pengerjaan proyek infrastruktur tersebut. Fenomena runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang dapat dikaji dari aspek asuransi rekayasa atau engineering insurance, yang mana memberikan perlindungan risiko yang mungkin terjadi sewaktu melakukan pembangunan atau pemasangan mesin-mesin yang melibatkan penerapan rekayasa teknologi. Runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang disebabkan oleh adanya human error. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Pangkal Pinang, Suparlan, mengatakan bahwasannya ambruknya jembatan gantung di Pangkal Pinang disebabkan oleh salah satu balok girder penghubung antara dua sisi pondasi jembatan yang kemudian disusul oleh balok-balok lainnya pada saat sedang dalam proses pengerjaan ini. Penyebabnya adalah human error yang berkaitan dengan masalah sedang pemasangan blok girder yang berakibat runtuhnya jembatan gantung tersebut. Runtuhnya jembatan gantung tersebut termasuk ke dalam objek pertanggungan asuransi rekayasa, yaitu kontrak kerja atau contract work, dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga atau third party liability. Kontrak kerja atau contract work dalam asuransi rekayasa terdiri dari pekerjaan utama atau permanent work, yang kedua yaitu pekerjaan persiapan atau preparation work, lalu ada pembersihan, penimbunan, peralatan lokasi, dan pengerjaan sementara atau temporary work. Sedangkan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau third party liability merupakan polis menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan atas cedera badan atau bodily injury, kerusakan harta benda, dan biaya-biaya hukum yang meliputi luka badan, sakit, bahkan kematian manusia, kerusakan harta benda. Di sini dua pekerja dalam proses pelaksanaan pembangunan jembatan gantung tersebut dapat di-cover dengan adanya tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau third party liability ini. Selanjutnya, hal ini pun terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menyebutkan bahwa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan konsultasi konstruksi merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Selain dari itu, kejadian runtuhnya jembatan di Pangkal Pinang ini jika dilihat dari aspek hukum asuransi atau engineering insurance, asuransi rekayasa, yaitu termasuk ke dalam contractor or risk atau CAR, yang merupakan menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pembangunan suatu infrastruktur. Alasan selanjutnya, alasan runtuhnya jembatan gantung tersebut ialah disebabkan oleh human error sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ketua Dinas PUPR Pangkal Pinang, yaitu dikarenakan adanya human error yang termasuk ke dalam jaminan yang diberikan oleh asuransi contractor or risk, seperti adanya kesalahan desain, kesalahan atau kelalaian pekerja, dan polis contractor or risk ini terdiri dari kerusakan material dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau third party liability.
Kontraktor all risk ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, yaitu mengenai pekerjaan teknis sipil. Yang kedua, mengenai pembangunan gedung. Yang ketiga, mengenai pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu pekerjaan tanah, perataan, ataupun penimbunan. Sebagaimana yang terjadi runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang ini, yaitu kontraktor all risk mengeluarkan beberapa produk yang terdapat hal-hal penting. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai yang memerlukan produk ini ialah perusahaan atau individu yang akan mengerjakan pekerjaan teknik sipil maupun pemasangan mesin-mesin dan peralatannya seperti pemilik proyek, pemasok, atau pabrik pembuat mesin dan peralatan yang akan dipasang. Lalu poin yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi suku premi. Dalam produk kontraktor all risk, jenis proyek, lokasi proyek, kontraktor pelaksana, mesin, pemilik, lalu kondisi lingkungan proyek, peluang terjadinya musibah, jangka waktu penyelesaian proyek, peralatan atau mesin yang akan sedang dipasang. Lalu poin yang ketiga yaitu mengenai cara menghitung premi asuransi rekayasa. Yang pertama dalam produk construction all risk ini ialah dengan menghitung premi jumlah uang pertanggungan atau JUP dikali suku premi sebesar berapa persen yang telah terdapat dalam kontrak dan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait atas runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang. Berikut cuplikan video mengenai tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pihak terkait atas runtuhnya jembatan Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung menyetujui usulan perpanjangan waktu pengerjaan jembatan Jerambah Gantung yang sempat ambruk pada Oktober 2020 setelah pihak kontraktor gagal menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang ditentukan, yakni 17 Desember 2020. Pemberian izin perpanjangan diberikan Dinas PUPR setelah menimbang berbagai aspek sesuai dengan aturan Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 54 yang menyebutkan menambah atau mengurangi volume tercantum dalam kontrak, menambah atau mengurangi jenis kegiatan yang bersifat bertahap, serta Perka LKPP nomor 9 tahun 2018 dan Permen PU 14 tahun 2020 pasal 39 yang menyebutkan hal sama. Sehingga tidak ada dasar Dinas PUPR untuk menolak permohonan perpanjangan tersebut, yang artinya pengerjaan tetap dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Desember 2020. Berdasarkan cuplikan video sebelumnya, maka tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR bertanggung jawab atas runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang ini dengan memberikan izin atas permohonan perpanjangan waktu pengerjaan yang dilakukan oleh PT Karya Mulia Nugraha. Maka dari itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung menyetujui perpanjangan waktu pengerjaan proyek jembatan gantung di Pangkal Pinang ini yang sempat ambruk pada Oktober 2020 setelah pihak kontraktor gagal menyelesaikan proyek berdasarkan sesuai waktu yang terdapat dalam kontrak. Pertimbangan Dinas PUPR untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pengerjaan jembatan gantung di Pangkal Pinang ini telah sesuai dengan aturan Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 54 yang menyebutkan bahwa menambah atau mengurangi volume tercantum dalam kontrak, menambah atau mengurangi jenis kegiatan yang bersifat bertahap. Hal ini telah sesuai pula dengan asuransi rekayasa yang terdapat dalam kontrak work. Selanjutnya yaitu dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman penyedia jasa konstruksi melalui penyedia jasa
pasal 39 yang menyebutkan hal yang sama. Maka dari itu, tidak ada dasar untuk Dinas PUPR menolak permohonan yang dilakukan oleh PT Karya Mulia Nugraha untuk perpanjangan waktu penyelesaian proyek jembatan gantung di Pangkal Pinang tersebut. Pihak yang kedua yang memberikan tanggung jawab hukum atas runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang ini adalah dari pihak kontraktor. Kepala kontraktor pelaksana proyek jembatan gantung di Pangkal Pinang ini, yaitu Reynolds, menjelaskan bahwa konstruksi jembatan gantung yang roboh ini memang mengakui adanya human error. Berdasarkan hal tersebut, pihak kontraktor akan bertanggung jawab dan tetap akan menyelesaikan proses pembangunan jembatan gantung di Pangkal Pinang ini dengan melakukan pengkajian ulang proses pembangunan jembatan tersebut dari proses persiapan hingga evaluasi nanti, dan pembangunan jembatan gantung di Pangkal Pinang ini akan terus dilakukan dan sesuai dengan kontrak perjanjian dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka dari itu, pihak kontraktor dan Dinas PUPR bertanggung jawab atas runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang ini. Materi yang ketiga yaitu mengenai upaya agar tidak terjadi keruntuhan atau kerusakan terhadap pembangunan proyek infrastruktur. Setjen Bina Konstruksi Yaya Supriyatna menyatakan bahwasanya kunci utama untuk mencegah insiden serupa terulang adalah dengan meningkatkan keterampilan para pekerja proyek yang terlibat dalam berbagai proyek konstruksi. Salah satu yang mendapat perhatian ialah tenaga operator alat berat. Operator alat berat ini merupakan tenaga kerja konstruksi yang penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain dari itu, harus ditunjang dengan adanya sertifikat yang dimiliki oleh para pekerja konstruksi, bahwa sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan dari kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi. Manfaat dari adanya sertifikat akan terasa pada saat proses pengerjaan konstruksi tersebut. Tenaga kerja konstruksi akan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Hal ini pun bertujuan untuk memberikan pembinaan dan peningkatkan kompetensi pekerja konstruksi, merupakan suatu keharusan untuk membangun infrastruktur yang baik serta menghindari terjadinya kegagalan konstruksi. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap akhir atau bagian penutup dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama ada mengenai kesimpulan. Asuransi rekayasa memberikan perlindungan atas pekerjaan-pekerjaan konstruksi, instalasi mesin, maupun instalasi peralatan elektronik dari segala risiko kerugian atau kerusakan yang mungkin saja terjadi pada saat proses pelaksanaan pembangunan sebuah proyek konstruksi. Adapun keterkaitan antara asuransi rekayasa dengan runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang. Di antaranya, peristiwa runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang ini termasuk ke dalam objek pertanggungan asuransi rekayasa, yaitu kontrak kerja atau kontrak work, dan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga atau third party liability. Selain dari itu pula, terdapat keterkaitan antara asuransi rekayasa dengan runtuhnya jembatan gantung di Pangkal Pinang, yaitu mengenai adanya kontrak all risk, di mana kontraktor all risk ini merupakan menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang mungkin saja terjadi pada saat proses pembangunan jembatan tersebut. Kontraktor all risk ini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama dengan adanya kesalahan desain, kesalahan pegawai, kelalaian pekerja teknis, lalu ada pula polis kontraktor all risk ini di dalamnya terdapat mengenai kerusakan material, pun terdapat tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai saran. Saran dalam tema yang telah saya sampaikan yaitu mengenai pembangunan di Kebut, jembatan gantung di Pangkal Pinang kini runtuh.
Yang pertama yaitu seharusnya para pekerja konstruksi ini memiliki sertifikat dengan tujuan sertifikat ini untuk memberikan pengakuan dari kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja konstruksi. Manfaat dari sertifikat ini akan terasa pada saat proses pengerjaan konstruksi atau proyek pembangunan lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu dalam tahap pembangunan tentunya perlu diperhatikan teknis pelaksanaan dan adanya kontrol terhadap desain dan bahan yang akan digunakan pada saat proses pembangunan. Dan selanjutnya yaitu perlu adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait atas adanya proyek pembangunan infrastruktur, baik dari Pemkot maupun dinas-dinas terkait mengenai adanya pembangunan jasa infrastruktur lainnya. Nah, teman-teman, akhirnya pembahasan materi mengenai asuransi rekayasa atau engineering insurance dengan tema pembangunan di Kebut, jembatan gantung di Pangkal Pinang kini runtuh telah selesai. Maka dari itu, saya Iis Febriani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.